Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku semuanya? Baik, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, hari ini kita masih belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Di pembelajaran 1 dan 2 ini, nanti kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia, muatan SPDP, dan muatan matematika. Pak Guru berharap kalian tetap semangat. Baik, mari kita buka acara pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan anugerahkan kepadaku kefahaman yang luas. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Anakku sekalian, untuk pelajaran muatan bahasa Indonesia, kita masih belajar tentang puisi, ya. Coba sekarang kalian perhatikan. Siswa kelas 2 pergi study tour selama seminggu. Hari pertama berkunjung ke Taman Nasional. Nama tamannya Bantimurung. Bantimurung terletak di Sulawesi Selatan. Ayo membaca. Sambil istirahat, siswa bernyanyi. Lagunya Pemandangan. Sebagian siswa lainnya membaca puisi. Nah, anak-anakku, ini adalah puisinya. Pak Guru akan coba bacakan. Kalian dengarkan ya. Pemandangan. Karya A.T. Mahmud. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Anak-anakku, setelah kalian mendengarkan puisi yang dibacakan oleh Pak Guru, sekarang kita akan membahas tentang apa kira-kira tema puisi itu, kemudian judulnya dan isi puisi tersebut. Nah, kira-kira apa temanya? Iya, temanya tentang alam. Kenapa? Karena puisi tersebut menceritakan tentang sungai, sawah, dan gunung. Ya. Kemudian judulnya apa? Tadi sudah ada ya. Iya, pemandangan. Terus kira-kira isi puisi tersebut adalah tentang indahnya pemandangan alam dari atas bukit. Baik anak-anakku, sekarang kita lanjut. Pembelajaran yang kedua, coba perhatikan lagi. Ayo membaca. Bacalah teks lagu berikut. Lagu tentang air terjun. Bacalah seperti puisi. Anak-anakku, air terjun ini sebetulnya adalah lagu. Namun kita disuruh untuk membaca seperti puisi. Dengarkan lagi. Air terjun. Dari jauh bunyi berderu-deru, umpama angin yang bertiup kencang. Rupanya air yang terjun tinggi, melompat-lompat dengan tak berhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku, kita mandi bersama. Nah, sekarang setelah kita mendengarkan puisi, kita diskusikan dengan temanmu, diskusi tentang makna kata-kata berikut. Nah, di sini ada kata jauh, deru, umpama, rupanya, terjun. Nah, kalian disuruh
mencari maknanya atau artinya. Nah, kamu dapat menemukan makna kata di atas. Caranya dengan menyusun huruf berikut. Nah, di sini ada tidak dekat. Nah, di sini ada huruf yang diacak. Nah, ini adalah sebuah kata, ya. Nah, yang berikutnya adalah sama halnya dengan atau bagaikan. Nah, di sini juga ada huruf yang diacak, ya. Nah, nanti kalian dapat mengerjakannya di sendiri-sendiri, kerjakan di buku tema. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah pembelajaran muatan bahasa Indonesia kita pada hari ini telah selesai. Nanti setelah ini akan disambung dengan pembelajaran SBDP. Baik, Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas keseriusannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Miftah. Di pembelajaran hari ini yaitu tema 5, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Kalian tadi sudah belajar bahasa Indonesia dengan Bapak Sodikin tentang puisi. Untuk hari ini SBDP dan PPKN yang akan kita pelajari dengan Bu Miftah ya. Simak video hari ini. Untuk SBDP, kita akan belajar pengolahan bahan buatan dalam berkarya. Kemarin sudah belajar tentang bahan alam, sekarang bahan buatan ya. Masih ingat apa itu bahan buatan? Yaitu bahan-bahan yang merupakan buatan manusia. Perhatikan teks ya. Benny melihat botol bekas minuman. Botol tersebut berserakan. Benny mempunyai ide. Benny ingin memanfaatkan botol tersebut. Perhatikan gambar. Ada percakapan antara Benny dan teman-teman saat pulang sekolah. Lihat teman-teman, ada banyak botol bekas. Bagaimana kalau dimanfaatkan? Jadikan saja pot tanaman. Ide yang bagus, Benny, kata Edo. Ya, mereka semuanya setuju dengan usul Benny. Benny berkata, botol bekas minuman dapat dibuat pot tanaman. Jadi, aku dan kamu tidak perlu membeli pot. Bahannya yaitu botol bekas minuman, kemudian tanah, air, dan tanaman yang akan kita tanam. Bagus sekali ya, Nak ya. Karya dari Benny. Nah, kita di sini akan belajar bagaimana cara ya membuat hiasan pot botol bekas. Kamu siapkan botol-botol bekas minuman dari berbagai macam ukuran maupun bentuk ya. Kemudian kita siapkan alat dan bahannya apa saja ya. Yang pertama yaitu botol bekas. Kemudian gunting atau cutter untuk memotong dan membentuk botol bekas. Hati-hati menggunakannya karena kita menggunakan benda tajam. Kemudian yang ketiga, siapkan cat warna. Kemudian yang 4, kita siapkan kuas untuk mengecat. Kita akan belajar bagaimana cara membuatnya. Langkah-langkahnya yang pertama adalah sediakan alat dan bahan yang seperti tadi yang sudah Guru jelaskan. Kemudian yang kedua, gambar pola sesuai keinginan. Kamu misalnya mau menirukan bentuk hewan. Nah, kamu buat telinganya, terus buat badannya, ya. Kamu buat pola dulu. Ya. Kemudian yang ketiga,
Beri cat warna agar menarik. Jadi setelah dibuat pola, kita bentuk kemudian dicat yang bagus warna-warni agar lebih menarik. Kemudian yang keempat, jemur pot yang sudah dicat ya, biar kering. Karena kalau catnya basah, kita pegang akan menempel di tangan kita atau bagian-bagian tubuh yang lain. Nah, perhatikan anak-anak, bagus sekali bukan? Contoh pot bunga dari botol bekas. Kamu bisa ya mencari ide yang lain yang lebih bagus lagi juga banyak. Perhatikan gambar-gambar tersebut ya. Bisa untuk ya menanam tanaman hidup, bisa juga untuk menaruh vas bunga dari bahan, maksudnya menaruh bunga dari bunga buatan, misalnya dari plastik, dari pita ya, bisa bermacam-macam. Nah, sekarang kita akan belajar PPKN tentang pengamalan sila keempat Pancasila di tempat wisata. Liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Beni melakukan perjalanan. Beni ke kampung halaman papanya. Kampung Papa Beni di Sumatera Barat. Ada rumah gadang di sana. Beni bertemu Siti di rumah gadang. Amatilah percakapan berikut. Percakapan Beni dan kakaknya yang bernama Tiur. Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? Kak Tiur bilang, aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama. Jadi, saat kita pergi bersama-sama, kita harus ya diskusikan segala sesuatunya ya. Kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri ketika kamu pergi bersama. Inilah contoh sikap yang sesuai sila keempat Pancasila. Berikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Yang pertama, ya, kamu perhatikan Beni, Papa, ya, dan keluarganya sedang apa ini? Berdiskusi, ya, sedang berbincang-bincang. Nih, termasuk tidak nak? Termasuk. Jadi termasuk sila keempat. Berikan tanda checklist, ya. Kemudian ada 3 orang bapak pada gambar yang kedua ini sedang apa itu? Sedang diskusi juga, sedang musyawarah, ya. Mereka ingin memberikan pendapat atau usul ya. Jadi termasuk juga berikan tanda checklist. Pada gambar ketiga, ayah Beni juga ternyata ingin memberikan pendapat, usul, saran ya. Jadi termasuk pengamalan sila keempat Pancasila. Berikutnya, kamu bisa perhatikan gambar keempat. Ada seorang bapak ya dengan ekspresi marah ya, dia sambil berbicara. Boleh apa tidak? Tidak boleh, berarti tidak usah diberi tanda checklist. Jadi saat musyawarah kita harus bisa mengendalikan emosi. Tidak boleh marah, ngotot, mempertahankan pendapatnya sendiri. Yang kelima, ya, 3 orang bapak yang sedang diskusi, musyawarah dengan ya, suasana yang nyaman. Ya. Semua memperhatikan dengan seksama. Memperhatikan orang lain sedang berbicara. Berarti checklist. 6, ya, papa ya dan seorang bapak juga sedang berdiskusi. Jadi termasuk checklist. Yang ketujuh, mereka sedang apa itu? Nah, ternyata sedang bersilang pendapat. Jadi ada yang tidak sependapat, kemudian satunya marah-marah. Tidak boleh, jadi tidak sesuai.
Sudah paham anak-anak ya? Alhamdulillah untuk pembelajaran dengan Bu Miftah sudah selesai ya. Semoga kalian paham. Nanti bisa diulang videonya ya. Kemudian setelah ini kita akan belajar matematika dengan Bu Maryani tentang pengukuran. Semangat terus. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Mar di Muatan Matematika. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke subtema yang keempat ya. Nah, hari ini kita masih akan membahas tentang satuan panjang. Untuk materi hari ini cukup panjang. Kalau tadi kalian di awal sudah belajar bahasa Indonesia dengan Pak Sodikin tentang kalimat permintaan tolong, lalu dilanjutkan dengan Bu Miftah. Di pembelajaran 1 kalian belajar SBDP tentang cara membuat pot bunga dari botol bekas. Lalu di pembelajaran 2 ada materi PPKN ya. Nah, untuk matematika kita masih belajar yang sama. Kalian hari ini Bu Guru hanya akan membahas cara menjawab soal pada buku kalian. Oke, jadi tolong perhatikan baik-baik materinya. Mungkin soal-soal ini akan Bu Guru keluarkan ketika nanti kalian latihan atau ulangan ya anak-anak. Sudah siap? Oke, sekarang kita simak pembelajarannya. Nah, tadi kalian sudah menyimak bagaimana cara membuat pot bunga dari botol bekas. Botol yang digunakan pasti memiliki ukuran yang berbeda-beda ya. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh soal di bawah ini. Ukuran botol bekas berbeda-beda. Botol ada yang tinggi, ada juga yang pendek ya. Tinggi botol bekas pertama 26 cm. Tinggi botol bekas kedua 15 cm. Berapa sentimeterkah tinggi kedua botol tersebut? Nah, ini ada dua buah botol ya anak-anak. Yang pertama 26 cm, yang kedua 15 cm. Nah, yang ditanya berapa sih sentimeter tinggi keduanya? Nah, karena yang tanya berapa tinggi keduanya, otomatis pasti dia dijumlah. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Ini sebenarnya sudah kita bahas di pembelajaran yang lalu ya anak-anak ya. Kita tulis dulu soalnya, tinggi botol pertama ditambah tinggi botol kedua. Nah, ini cara mengerjakannya. Tadi tinggi botol pertama berapa? 26 cm. Tinggi botol kedua 15 cm. Itu artinya 26 cm ditambah 15 cm. Sama dengan berapa cm? Karena ini semua satuannya sama cm, jadi nggak ada yang harus dirubah. Langsung kita jumlahkan saja. Nah, hasilnya adalah 41 cm. Jadi, panjang kedua bola tersebut, panjang kedua botol tersebut adalah 41 cm. Nah, sekarang setelah ini kita akan membahas soal yang ada pada buku. Ada 3 buah soal. Kalian perhatikan baik-baik ya anak-anak. Baik, di soal pertama. Benny mempunyai 2 potong kain. Ukuran kedua kain berbeda. Kain pertama panjangnya 200 cm. Kain kedua panjangnya 500 cm. Berapa meter panjang kain semuanya? Perhatikan, yang pertama 200 cm, yang kedua 500 cm. Yang ditanya berapa M? Nah, di sini satuannya berbeda ya yang diminta. Karena berbeda, seperti yang kemarin sudah Bu Mar ajarkan, kita bisa mengerjakan dulu atau kita rubah terlebih dahulu. Perhatikan cara menjawabnya. Oke, kita jawab ya. Kita tulis dulu soalnya. Nah, ini namanya kalimat matematika ya anak-anak. 200 cm ditambah 500 cm. Karena di sini panjang kain semuanya. Karena panjang kain semuanya jadi pasti ditambah. Nah, karena ini cm ke m, otomatis dia berubah. Tapi kemarin sudah Bu Mar ajarkan. Kita bisa langsung mengerjakannya dulu. 200 cm. Kita tambah dengan 500. 200 tambah 500. Oh, sama dengan 700 cm. Nah, dari sini sudah hasil akhirnya 700 cm. Baru kita rubah ke M. Ingat kemarin, kalau dari cm ke M berarti dia
dibagi. Kita tinggal coret angka nolnya 2 ya. Jadinya 7 meter. Atau kita bisa rubah terlebih dahulu ya. Nah, misal 200 cm, berapa M nih? Ingat untuk menentukannya, berarti 200 dibagi 100. Nah, karena 200 dibagi 100, nah, nih sama-sama kita coret, kan dia punya nolnya. Kita coret. Nah, yang kedua juga sama, kita coret. Kita coret. Tinggal 2 dibagi 1. 2 dibagi 1 itu sama dengan berapa? Sama dengan 2 meter. Oke. Berikutnya adalah 500 cm. Nah, 500 cm ini sama dengan berapa M? Nah, berarti kan sama 500 dibagi 100. Kita coret. Ya. Kita coret, kita coret. Nah, tinggal 5 dibagi 1 sama dengan 5. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah kita rubah. Tinggal kita tulis lagi berarti 2 meter ditambah 5 meter. Nah, 2 meter ditambah 5 meter sama dengan 7 meter. Oke. Nah, jadi panjang kain beni adalah 7 meter. Ya, sama kan? Nah, kalian boleh mengerjakan dengan cara yang mana saja. Mau dirubah dulu baru dijumlah atau mau dijumlah dulu baru dirubah boleh ya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, di soal panjang gapura kiri sama dengan panjang gapura kanan. Panjang gapura kanan 350 cm. Jarak antara gapura kiri dan gapura kanan 400 cm. Berapa sentimeter kah gabungan panjang ketiganya? Nah, coba kalian perhatikan lagi. Di sini 3. Kok 3, Bu Guru? Nah, ini namanya gapura nih, Nak, nih. Nah, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Tadi kan sudah ketahuan yang kanan 350. Karena 350 yang kanan, berarti yang kiri juga pasti sama. Ya. 350 untuk yang kiri dan 350 untuk yang kanan. Lalu, nah jaraknya itu nih, jarak nih yang di atas namanya jarak ya, Nak ya. Nah, jaraknya ini berapa? Jaraknya tadi di sini dituliskan, ya. Jarak antara kiri dan kanan nih yang atas ini adalah 400 cm. Kita tulis itu 400 cm. Ada 3 kan? 1, 2, dan 3. Nah, setelah itu baru kita jawab. Karena panjang ketiganya berarti kita tambah 350 cm ditambah 350 cm ditambah 400 cm. Sama dengan berapa cm? Karena ini dari cm ke cm berarti tidak ada yang berubah. Kita tinggal tulis. Kita jawab pakai susun ke bawah boleh. Jadinya 1100 cm. Nah, jadi panjangan gabungan ketiganya adalah 1100 cm. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan melanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah, di soal nomor 3, Beni berjalan kaki menuju goa. Goa tersebut terdapat di Taman Nasional. Jarak goa dari Taman Nasional adalah 70.000 cm. Beni ingin masuk ke dalam goa. Beni harus menempuh jarak 20 cm. Berapa sentimeterkah jarak yang harus ditempuh Beni hingga sampai ke dalam gua? Nah, ini dari dia tempat di awal sampai ke dalam berarti 70.000 cm. Kita tambahkan 20.000 cm. Yang ditanya berapa meter? Otomatis dia ada perubahan ya, Nak ya. Nah, kita bisa menjawabnya seperti ini. Kita tulis 70 cm ditambah 20.000 cm. Sama dengan berapa meter? Nah, ini kita jumlahkan dulu. 90 cm baru kita rubah ke meter. Ingat, 90.000 cm kita bagi 100. Kita coret lagi nolnya nih. 1. Maaf ya agak miring, Nak. Nah, ini 1. Ini 1. Berarti sudah 2 yang kita coret. Tinggal sisa berapa nih? Nih, sisanya 900 meter ya. Nah, jadi
jarak yang harus ditempuh Beni adalah 900 meter. Atau bisa juga kita mengerjakannya seperti tadi, kita rubah dulu. 70.000 cm ke meter. Tinggal 70.000 dibagi 100. Kita coret, kita coret, kita coret lagi, kita coret lagi. Nah, sisanya berapa nih sisanya? Berarti sisanya adalah 700 meter. Yang berikutnya adalah 20.000 cm. Sama kan? Coret aja ya anak-anak ya. Nah, kita tinggal coret seperti ini. Nah, ini sisanya. Yaitu 200 meter. Nah, lalu kita baru jumlahkan. Ya, 700 meter ditambah 200 meter sama dengan berapa? 900 meter. Sama ya, 900 meter. Sama dengan hasil yang ada di sini juga. 900 meter. Seperti itu. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran hari ini. Jangan lupa, walaupun misalkan matematika hari ini nggak ada tugas, bukan berarti kalian, nggak usah belajar. Bukan seperti itu. Matematika itu harus selalu dilatih ya anak-anak. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Ya, seperti biasa, jangan lupa kita selalu mengakhirinya dengan doa ya. Kalian pasti sudah hafal ya doanya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tinaba'ah. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk selalu beribadah ya. Lalu belajar, lalu menjaga diri dari segala jenis penyakit dengan menerapkan 3M ya. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.